Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama Ibu siapa Ibu? Mohon maaf. Ibu Dini. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk wawancara ini. Saya Putri Ramadhani dan rekan-rekan saya Raisya, Hai, dan Saidin. Mohon maaf teman-teman, rekan-rekan yang lain tidak bisa ikut wawancara karena ada keperluan. Selanjutnya, kami Ibu dari SMA 1 Sukatani ingin mewawancara Ibu terkait dengan lembaga pendidikan. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Kalau misalkan ini ya, Ibu bersedia untuk membantu kalian. Ya, langsung aja Ibu ke pertanyaannya. Yang pertama, sebagai seorang guru, bagaimana Ibu memanfaatkan lokasi sekolah yang strategis untuk mendukung proses pembelajaran siswa? Kalau menurut Ibu untuk memanfaatkan strategis yang lokasi strategisnya ada di sekolah. Kalau ada di sekolah Ibu ya, Ibu kan di SMP Negeri Keperet. Ibu memanfaatkan lokasi ini sangat-sangat efektif sekali karena lokasi yang sangat strategis ini bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswa yang untuk dari ekstrakurikuler, dari taman-taman sekolah bisa dimanfaatkan untuk ekstrakurikuler. Terus lapangan-lapangan yang ada di sekolah juga itu bisa bermanfaat untuk berolahraga, untuk anak-anak yang berpoli, main poli, untuk upacara bendera juga itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Pertanyaan yang kedua Ibu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh siswa yang tinggal jauh dari sekolah dan bagaimana Ibu sebagai guru dapat membantu mengatasi tantangan tersebut? Tantangan-tantangan untuk siswa itu sih paling banyak biasanya dari masalah biaya untuk ongkos sekolah ya, karena finansial orang itu tidak sama, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ya, yang pertama itu biasanya dari biaya transportasi, karena ongkos transportasi yang tinggi itu mungkin bisa menjadi beban bagi keluarga mereka kalau misalkan untuk yang tidak mampu atau kurang mampu. Waktu dan kelelahan, misalkan perjalanan jauh dapat menguras energi siswa, karena kan kalau misalkan kalian juga kalau misalkan pulang sekolah sore ya, sampai jam 3, kalau anak tidak mempunyai kendaraan kan biasanya jalan kaki. Nah, itu juga bisa menguras waktu dari kelelahan seorang siswa dengan waktunya juga. Terus yang paling ini kurangnya waktu belajar di rumah. Nah, kalau misalkan di zaman now ini anak-anak zaman sekarang kurang untuk belajar di rumah. Adapun kalau misalkan belajar di rumah juga paling sebentar maghrib sampai isya, kesananya pasti anak-anak bermain HP atau main game. Nah, itu tantangannya. Nama saya Resya Riadila, izin bertanya, bagaimana berkolaborasi dengan orang tua siswa yang tinggal di sekitar sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah? Kalau dari segi kolaborasi dengan orang tua, Ibu kan kebetulan sebagai wali kelas ya di SMP. Untuk membangun kolaborasinya, Ibu menggunakan komunikasi yang efektif dengan orang tua supaya bisa memantau seperti apa perkembangan siswa belajar di rumah seperti apa. Terus yang selanjutnya, Ibu juga mendorong orang tua untuk bisa memfasilitasi atau memotivasi anaknya atau siswa itu tersendiri dari rumahnya, seperti memotivasi anaknya untuk belajar seperti apa, terus untuk memotivasi dari segi keagamaannya seperti apa. Itu dari segi kolaborasi. Dan untuk menciptakan komunitas belajar yang mendukung juga, Ibu mengajak orang tua untuk membentuk kelompok belajar, ya, untuk belajar bersama bagi siswa yang tertinggal. Jadi membuat kelompoknya seperti apa nih kelompoknya, ada kelompok
kelompok dari siswa itu tersendiri. Program atau kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Di sekolah ibu menyediakan berbagai program kegiatan ekstrakurikuler itu yang pertama dilihat dari ekstrakurikuler akademik ya. Dari akademik itu mencakup dari kelompok belajar atau bimbingan sebaya, misalkan siswa dapat saling membantu dalam belajar tanpa biaya tambahan. Jadi mengadakan siswa ini mengadakan secara kelompok, jadi saling membantu, ada gotong royongnya dari kegiatan siswa tersebut. Yang kedua, kelas literasi dan perpustakaan, jadi memfasilitasi siswa dalam membaca dan menulis tanpa biaya. Jadi memfasilitasi siswa itu bisa dari diajak anak-anak itu diajak ke perpustakaan untuk membaca, dari membaca cerita, membaca buku-buku dongeng dan sebagainya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana Anda sebagai guru dapat memanfaatkan teknologi dan sumber daya digital untuk memperluas jangkauan pendidikan kepada siswa yang mungkin tidak dapat hadir di sekolah secara fisik? Dari memanfaatkan digital ya, teknologi, ibu menggunakan pembelajaran daring ya melalui Google Form, menyediakan materinya di Google Form, materi tugas juga di Google Form. Kalau zaman dulu ya, zamannya corona itu sangat penting sekali karena kan kita belajarnya dengan daring. Nah, ibu menggunakan dari teknologinya itu teknologi dari pembelajaran daring melalui Google Classroom, Google Form, terus ada Zoom ya. Dulu mah kita sering ya Zoom meeting, Zoom meet dari itu. Karena itu sangat bermanfaat sekali kalau misalkan kita menggunakan teknologi tersebut untuk daring. Jadi anak-anak tidak sulit untuk menjangkau pendidikan dari atau pembelajaran sehari-hari kalau misalkan tidak sekolah atau ada kegiatan-kegiatan yang tidak tercatat gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau misalkan dari daring tersebut. Terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang telah Ibu berikan. Saya sangat terinspirasi atas dedikasi Ibu dalam mendidik generasi muda. Saya jadi semakin tertarik untuk mendalami profesi sebagai guru. Nah, teman-teman, mungkin itu dia pertanyaan dan jawaban dari Bu Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat sekitar yang mungkin memiliki keterbatasan akses ke